Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di rumah, salam jumpa kembali bersama saya Romo Riki dan saya Romo Tony dalam bincang singkat bising dari Wisma Sang Penebus. Seperti biasa, kami berdua menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di rumah dalam perbincangan singkat ini dengan tema-tema yang menurut kami dapat membantu memberikan sedikit informasi dan juga refleksi untuk Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Minggu besok kita akan memasuki Minggu Palma dan kita akan melalui tahap-tahap dalam Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Refleksi yang akan bergaung selama minggu itu adalah tentunya tentang peristiwa penyaliban Tuhan. Dan pada kesempatan bising kali ini, kami berdua, secara khusus Romo Tony, akan men-sharingkan dan juga merefleksikan tentang salib itu sendiri. Maka kesempatan yang baik ini dalam mempersiapkan Pekan Suci ini, kita akan diajak untuk merefleksikan peristiwa penyaliban Tuhan, secara khusus salib sebagai simbol dan makna dalam gereja kita. Baik Romo Tony, pertanyaan singkat saja pertama, apa itu salib? Baik, terima kasih Romo Riki. Seperti yang sudah dikatakan Bapak Ibu saudara-saudaraku oleh Romo Riki, bahwa besok hari Minggu kita akan memasuki Minggu Palma, dan itu berarti kita memulai Pekan Suci kita. Lalu apa yang diajak kepada kita adalah bahwa selama Pekan Suci itu kita akan fokus pada permenungan kita tentang sengsara Kristus atau tentang salib Kristus. Lalu pertanyaannya, apa itu salib? Salib ini lebih pada bagaimana makna dari salib itu. Ketika kita melihat salib, kita tidak hanya melihat palang dari kayu itu atau melihat tubuh Kristus yang tergantung atau korpus itu sendiri. Tetapi ketika kita memandang salib atau ketika kita melihat salib, di sana kita melihat kasih Allah yang begitu besar kepada kita, bahwa Ia mengutus putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia, tinggal bersama dengan kita, menderita bersama dengan kita, bahkan wafat di kayu salib karena cintanya yang begitu besar kepada kita orang yang berdosa, supaya kita bisa memperoleh hidup. Selain kita melihat kasih Allah, kita juga melihat solidaritas Allah kepada manusia, bahwa Allah tinggal bersama dengan manusia melalui putranya Yesus Kristus. Artinya Tuhan solider, mau senasib dengan manusia yang menderita. Ketika kita juga memandang salib, di sana kita melihat penebusan Tuhan. Di sana kita melihat ada pengorbanan daripada Tuhan, ada kerendahan hati yang begitu dalam dari Tuhan. Maka arti salib itu sendiri bagi kita adalah menjadi bukti cinta kasih Tuhan yang begitu dalam dan begitu besar kepada kita manusia yang menderita atau yang berdosa, supaya melalui peristiwa salib itu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya baik Romo Tony, terima kasih. Jadi kerendahan atau perendahan diri Allah itu mau mengambil rupa manusia dan akhirnya mau menderita, disalibkan, mau mengalami paling kurang itu penderitaan manusia juga melalui salib itu ya. Baik, terima kasih. Nah, mungkin Romo Tony bisa menjelaskan lebih lanjut atau membantu Bapak Ibu saudara-saudari di rumah yang juga mungkin bertanya mengapa ada korpus ya di salib itu. Apakah mungkin langsung yang pertanyaan, apakah kita menyembah patung atau ya, dalam berbagai refleksi teologis dan diskusi-diskusi teologis tentu ini menjadi perdebatan yang serius, tapi mungkin singkat saja pada kesempatan ini Romo Tony bisa menjelaskan tentang mengapa kita menggunakan korpus di salib itu, dan apakah kita, kalau ada pertanyaan, apakah kita menyembah patung atau segala macam itu. Silakan Romo. Ya, terima kasih Romo Riki. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan apakah kita menyembah patung ketika disalib
kita sebagai orang Katolik di sana ada korpus? Jawabannya tidak. Kalau ada pikiran atau anggapan seperti itu, maka anggapan atau pandangan seperti itu adalah pandangan yang keliru. Bagi saya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ketika kita melihat salib, yang penting itu adalah salib Kristus. Entah memiliki korpus atau tidak memiliki korpus, persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana ketika kita memandang salib, di sana kita sungguh-sungguh mengimani Kristus. Kita sungguh-sungguh menyadari, merenungkan akan sengsara, pengorbanan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan dalam pengakuan iman kita, credo, di sana dinyatakan bahwa Yesus Kristus yang dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dan wafat, dimakamkan lalu bangkit pada hari ketiga. Sehingga ketika kita melihat salib, di sana itu kita tidak hanya melihat korpusnya saja sebagai patung yang terbuat dari bahan-bahan batu atau keramik, atau juga tidak hanya melihat palang kayu itu, tetapi pada salib itu digambarkan tentang sebuah peristiwa yang luar biasa. Di sana ada pengorbanan seperti tadi yang saya katakan. Di sana ada sengsara, dan di sana juga kita bisa melihat kebangkitan Kristus. Jadi memang sejak awal gereja Katolik selalu menekankan tentang pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus ketika bicara tentang salib. Maka ketika kita bicara tentang salib, juga tidak hanya kita bicara tentang sengsara, atau tidak hanya berbicara tentang penderitaan atau kematian Kristus. Di sana juga ada kebangkitan, dan itu adalah iman kita. Peristiwa salib merupakan peristiwa di mana di sana ada peristiwa sengsara, ada peristiwa kematian, wafat Yesus, dan ada peristiwa kebangkitan. Kita tidak bisa memisahkan sengsaranya sendiri atau wafatnya sendiri, kebangkitan sendiri. Dalam surat Rasul dalam Paulus mengatakan demikian. Tidak ada kebangkitan tanpa salib atau penderitaan Kristus atau wafat Kristus. Dan kebangkitan salib akan menjadi sia-sia, penderitaan akan menjadi sia-sia tanpa kebangkitan. Artinya ketiga-tiganya ini, peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini satu kesatuan, dan ini adalah inti iman kita sebagai orang Kristiani. Maka kalau ada anggapan bahwa ketika kita memiliki salib dengan korpusnya lalu menyembah berhala, itu adalah sebuah pandangan atau cara beriman yang keliru. Sama halnya ketika kita misalnya di tanah rantau, berada di tempat yang jauh, lalu kita merindukan orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua kita, atau juga pacar kita, atau keluarga kita, saudara-saudari kita yang kita sayangi dalam hidup kita. Dan pada zaman dulu ketika belum ada HP, maka orang susah untuk berkomunikasi, apalagi melihat secara langsung. Sekarang itu sudah ada video call, sehingga menjadi mudah bagi kita untuk langsung berkomunikasi langsung, meluapkan rasa rindu kita dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi dulu, sebelum ada HP, orang menggunakan foto. Dengan melihat foto, maka orang tidak hanya sekedar melihat foto itu, gambarnya atau kertas itu, tetapi di belakang foto itu ada sosok atau pribadi yang ia kenangkan atau yang ia ingat. Dan tidak hanya melihat mengenangkan orang pada saat itu, seluruh masa kecil orang itu dikenangkan, diingat ketika melihat foto. Sehingga foto itu menggambarkan sosok atau pribadi yang kita rindukan, atau sama juga dengan orang yang sudah meninggal. Nah, kalau kita hanya mengingat-ingat saja, itu menjadi susah untuk meluapkan rasa rindu kita. Tetapi ketika kita mengambil foto,
tidak hanya melihat foto itu, tetapi kita mengingat, mengenangkan kembali semua peristiwa mulai dari masa kecil kita, apalagi itu orang tua kita, bersama dengan kita, merawat kita, mendampingi kita, semua pengalaman-pengalaman bersama dia yang sudah meninggal itu, kita kenangkan dan kita hadirkan dalam hidup kita. Demikian pun juga dengan salib. Ketika kita melihat korpus salib Kristus itu, maka kita juga mengenangkan seluruh pengalaman dan juga kisah sengsara daripada Kristus itu sendiri dan sampai pada kebangkitannya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, salib itu menjadi sarana sebenarnya bagi kita yang membantu kita untuk mengenangkan kembali, menghayati apa yang digambarkan oleh salib itu sendiri. Baik, Romo Tony, saya rasa Bapak Ibu bisa cukup menangkap dan jelas melihat refleksi yang Romo Tony bagikan. Tentu yang mau ditekankan atau kalau boleh menyimpulkan sedikit, bahwa korpus itu hanya membantu kita untuk semakin menghayati, memperdalam iman kita. Bagaimana kadang-kadang kan kita ini orang-orang yang butuh melihat untuk menciptakan rasa. Objek itu harus muncul dulu, baru kita sungguh-sungguh merasakan dalam hati kita bahwa itu ada, bahwa itu memang dia memperkuat kita, menghadirkan sesuatu dalam hidup kita. Baik, Romo Tony, terima kasih. Tentu dalam penjelasan Romo Tony tadi kita sudah sedikit bisa mengarah, melihat ke arah salib sebagai simbol, sebagai lambang, ya simbol dalam gereja. Mungkin Romo Tony lebih memperdalam ini, memperjelas atau menekankan atau menggarisbawahi apa yang sudah dikatakan tadi tentang makna salib sebagai simbol dalam gereja kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita lebih masuk lagi bagaimana salib itu dilihat sebagai tidak hanya sebagai sarana atau alat yang membantu kita untuk menghayati atau merenungkan tentang sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Tetapi lebih daripada itu adalah salib bagi kita, khususnya bagi kita orang Katolik. Salib menjadi sebuah simbol bagi kita. Kenapa disebut simbol? Di dalamnya itu seperti tadi saya katakan pada bagian pertama, kita melihat kasih Allah yang begitu mencintai kita. Salib menjadi bukti kasih Allah, menjadi tanda kasih Allah bagi kita yang percaya padanya. Sehingga ketika kita melakukan dosa, dan dosa ini adalah menjadi jurang yang memisahkan kita antara kita dengan Tuhan, maka Tuhan mengutus putranya, mengutus Yesus Kristus, dan melalui peristiwa salib pengorbanannya, dia membebaskan kita, mengangkat kembali kita, membangun jembatan yang menghubungkan kembali antara kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa selamat atau kita bisa memperoleh kehidupan yang bersifat kekal, bersifat abadi. Dan ketika kita juga bicara tentang simbol, berarti kita berbicara tentang Allah yang begitu solider dan juga begitu berkorban untuk manusia, sehingga tidak hanya di sini perannya sebagai sarana saja yang membantu kita atau alat saja, tetapi lebih daripada itu adalah salib ini menjadi simbol kekuatan, menjadi tanda kekuatan, menjadi tanda kemenangan bagi kita. Dalam surat-surat Paulus di sana dikatakan bagi orang-orang Yunani salib itu menjadi kebodohan, dan bagi orang-orang Yahudi menjadi sandungan. Tetapi bagi kita yang percaya pada Kristus, salib ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi tanda kemenangan bagi kita. Seperti dikatakan, kebangkitan itu tidak ada kalau tidak ada salib, tidak ada penderitaan. Atau salib ini akan menjadi sia-sia, penderitaan ini akan menjadi sia-sia kalau tidak ada kebangkitan. Maka sekali lagi, salib sebagai simbol di sana adalah salib menjadi kekuatan, menjadi tanda kemenangan bagi kita yang percaya pada Kristus. Baik, Romo Tony, saya pikir bagus sekali refleksi ini ya, soal Allah yang mau datang, mau turun bersolider dengan manusia, bahkan sampai juga mau menderita. Dan bagi kita salib sebagai simbol kemenangan yang mengangkat kita manusia untuk kembali berhubungan erat kembali dengan Allah. Terima kasih Romo Tony untuk catatan yang luar biasa ini.
Sebelum kita menutup, ada satu pertanyaan yang cukup baik juga menurut saya. Peristiwa salib itu tentu 2000-an tahun lalu ya. Orang-orang Yahudi melalui kepala suku, imam-imam kepalanya maksud saya, maaf, menyalibkan Tuhan. Kalau kita menarik benangnya sampai pada hari ini, kira-kira menurut Romo Tony, apa yang membuat kita sebagai manusia ini mengulangi tindakan penyaliban itu kepada Tuhan di zaman ini? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, memang kisah tentang penyaliban Kristus itu sendiri terjadi sudah sangat lama, jauh di belakang kita, 2000-an tahun yang lalu. Tetapi apakah itu berhenti pada saat itu? Sampai pada saat ini kita masih bisa mengenangkan peristiwa itu dalam perayaan Ekaristi. Kita tetap mengenangkan. Tetapi penyaliban Kristus juga berjalan sampai pada saat ini dalam bentuk yang lain dan dalam situasi yang lain dan pada tempat yang lain. Kita bisa menyaksikan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, terjadinya diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan, dan juga masa pandemi ini juga menjadi bentuk salib dalam hidup kita. Tetapi penyaliban-penyaliban seperti kekerasan, ketidakadilan dalam hidup kita ini menjadi bentuk penyaliban masa kini yang terjadi. Lalu apa yang sebenarnya kita mau pelajari dari kisah-kisah, atau bagaimana tanggapan kita sebagai orang beriman dengan adanya penyaliban-penyaliban masa kini yang terjadi? Jadi tidak hanya Kristus disalibkan pada 2000 tahun yang lalu, tapi sampai pada saat ini juga masih terjadi penyaliban-penyaliban adalah bentuk yang lain. Ini menunjukkan kegagalan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman. Bagaimana kita menghayati, bagaimana kita menghidupi sikap Yesus sendiri, sifat-sifat yang ada pada Yesus, seperti pengorbanan diri, pemberian diri, kasih yang begitu besar kepada sesama. Maka ketika kita gagal mencintai Tuhan Yesus, ketika kita gagal untuk mengikuti cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa salib, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa penyaliban dalam bentuk lain seperti kekerasan, egoisme, kebencian, dendam, dan iri hati. Itu adalah bentuk-bentuk penyaliban yang sampai saat ini masih terjadi. Maka menjadi sangat penting bagi kita bagaimana dalam masa Prapaskah, dan tidak lama lagi kita akan memasuki Pekan Suci. Kita akan lebih fokus merenungkan tentang sengsara dan salib Kristus. Bagaimana kita bertanya pada diri kita, apakah saya sampai saat ini masih menyalibkan Tuhan Yesus dalam hidup saya dalam bentuk yang lain melalui sikap iri hati, kebencian, dendam, kekerasan yang saya lakukan? Ini menjadi penting pertanyaan ini supaya kita bisa merefleksikan kembali, mengevaluasi kembali hidup kita sebagai pengikut Kristus yang mengimani Kristus, supaya kita bisa berubah, supaya kita membuat kehidupan atau dunia ini menjadi damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Baik, terima kasih Romo Tony. Jadi peristiwa salib itu akan terus berlanjut sampai saat ini, sampai sekarang dalam kehidupan kita, kalau rasa-rasa kebencian, iri hati, dendam, kekerasan itu masih terus berlanjut dalam hidup kita. Baik, terima kasih Romo. Mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita ini, kalau ada 1-2 kata yang mau ditambahkan Romo Tony di luar pertanyaan-pertanyaan tadi, saya persilakan. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kadang-kadang juga kita sebagai orang Katolik, orang selalu kalau mau bekerja atau mau makan, kita selalu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Yaitu sekali lagi tadi kita bicara tentang simbol, sehingga kita melakukan tanda salib pada dahi kita atau pada diri kita. Itu juga kita mau mengenangkan tentang peristiwa salib itu sendiri, sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Jadi tidak hanya ketika kita mau makan lalu kita tanda salib begini, lalu itu hanya seperti rutinitas atau spontanitas saja,
Tetapi kita harus sungguh-sungguh menyadari setiap kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, yaitu tanda salib. Di situ kita sekaligus kita mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan juga selain itu kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, kita juga melihat di rumah-rumah atau dimanapun kita lihat salib tergantung, atau di rumah-rumah orang Kristiani. Atau juga cincin, ada yang kadang berbentuk salib, atau juga rosario, atau apapun, tato, ada juga bahkan menggunakan tato itu dengan gambar salib. Pokoknya macam-macam, dan orang merasa bangga karena bisa memiliki tanda salib pada dirinya, atau pada tubuhnya, atau dalam bentuk barang, merasa senang dan bangga. Tetapi apakah orang ini hanya sekedar bangga dan senang saja bahwa dia adalah orang Kristen dan dia memiliki salib atau tanda salib, cincin, dan segala macam? Tidak hanya sampai di situ saja. Tetapi salib itu sendiri yang kita pasang di rumah kita, atau dalam bentuk yang lain, cincin atau apapun namanya, salib itu menjadi tanda kehadiran Kristus yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa membimbing kehidupan kita. Maka ketika kita membuat tanda salib atau kita memasang salib, maka salib yang kita miliki, yang kita pasang di rumah-rumah kita, harus benar-benar menjadi pusat doa kita, doa umat. Artinya menjadi pusat doa bagi jemaat atau bagi umat. Jadi tidak hanya pasang salib, tetapi itu harus sungguh-sungguh menjadi pusat doa bagi kita yang mengimani Kristus itu. Maka saya mengajak kita sekalian supaya kita benar-benar sebagai orang beriman yang mengimani Kristus, sungguh-sungguh menghidupi bagaimana perjalanan, bagaimana kisah perjalanan daripada Yesus sendiri melalui peristiwa salib. Ia telah memberikan dirinya, seperti dalam kata pengantar saya tadi yang awal, bahwa itu ketika kita memandang salib, di sana kita memandang kasih Allah, atau ada kasih Allah yang mengalir dari salib. Ada solidaritas, ada kerendahan hati, ada penebusan di sana, ada pengorbanan di sana. Sehingga sifat-sifat yang mengalir dari salib itu juga, atau sifat-sifat Yesus ini juga, kita harus hidupi dan kita hayati dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Baik, terima kasih Romo Tony. Tentu refleksi tentang salib ini mau juga mengajak kita, sekaligus mengantar kita untuk memasuki Pekan Suci, pertama yang akan sebentar lagi kita akan rayakan. Dan tentunya peristiwa salib seperti yang sudah dikatakan oleh Romo Tony, peristiwa di mana Tuhan mau bersolider, sekaligus juga mau mengangkat kembali kita manusia yang berdosa ini untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Allah kembali. Dan tentunya salib, peristiwa salib itu juga harus sampai dalam hidup kita, supaya kita tidak menyia-nyiakan, kalau boleh dikatakan begitu ya Romo Tony, pengorbanan Tuhan di atas salib dengan cara hidup dan tingkah laku yang baik dan benar. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk perhatian dan cintanya juga terhadap, dan doa-doa semua. Semoga perbincangan singkat kami yang selalu kami sharingkan, bagikan tiap minggu ini membantu Bapak Ibu untuk mengenali, merefleksikan, dan semakin mencintai gereja dan Tuhan, dan juga semakin memperkembangkan iman dengan baik dan tulus. Baik, sebelum kami mengakhiri, kami berdua mengucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa di minggu depan dalam acara bincang singkat yang terus akan kami sapa Bapak Ibu di rumah. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua.